Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sekarang saya berada di depan Pasar Baru Metro Atom. Pada konten kali ini, saya ajak teman-teman untuk mengeksplor Pasar Baru Metro Atom, tapi pada bagian yang dikenal sebagai tempat berburu baju-baju eks-impor atau istilah populernya adalah thrifting. Terdapat sekitar puluhan bahkan ratusan kios yang menjual baju dan barang-barang second dengan harga miring, yang kios-kiosnya berpusat di lantai 3 dan lantai 4 di Pasar Baru Metro Atom ini teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai 3. Nanti kita juga akan naik ke lantai 4. Jadi pastikan ya teman-teman ikuti terus perjalanan di video ini. Di lantai 4 dan lantai 3 inilah bagian yang terdiri dari kios-kios baju eks-impor yang kalau kita lihat harga-harga yang dilabel di sini cukup murah dan terjangkau. Ada yang hanya 10.000, 35.000, 50.000, hingga yang 100.000 ke atas juga ada. Tergantung dari kondisi dan kualitas barangnya. Bisa dibilang semua barang kelihatan bagus-bagus. Tapi ingat ya teman-teman, semua ini adalah barang-barang second. Memang nggak semua orang mau membeli barang second. Mungkin karena gengsi dan berbagai alasan lainnya. Tapi bagi sebagian orang juga ada yang nggak masalah membeli barang second sejauh itu masih layak pakai dan harganya murah meriah. Semua balik lagi ke diri masing-masing. Sepengetahuan saya ada beberapa spot thrifting di Jakarta, seperti di kolong flyover Kebayoran Lama, Pasar Senen, Blok M, dan Pasar Baru. Thrifting di Pasar Baru ini menurut saya suasana berbelanjanya cukup nyaman karena ruangannya ber-AC. Dan di sini juga dikenal sebagai surga thrift shop karena terdapat puluhan hingga ratusan kios yang bisa kita jelajahi. Dari lantai 3 hingga ke lantai 4, yang barang-barangnya banyak sekali teman-teman. Terkadang ada yang sampai ditumpuk-tumpuk. Namanya juga barang bekas atau barang second. Jadi ketika hendak membelinya, tentu saja harus jeli dan teliti, memperhatikan dari kondisi barang dan kualitasnya. Jangan sampai mendapatkan barang yang ada cacatnya, bahannya bolong atau sudah bernoda. Tapi jika beruntung, pembeli juga bisa mendapatkan barang branded original dengan kualitas yang masih bagus dengan harga miring. Nah, itulah penyebabnya mengapa banyak yang tertarik berburu barang second di tempat-tempat seperti ini, karena punya keseruan tersendiri dan harga barang-barangnya tidak menguras kantong. Jadi ketika lihat harga-harga yang dibanderol di sini, rasanya ingin langsung memborong. Kalau kita baca di berbagai headline media online, saat ini thrifting malah menjadi tren di kalangan remaja dan milenial. Bahkan ada toko-toko online-nya juga. Toko-toko daring yang menjual pakaian bekas, istilah kerennya di kalangan anak muda adalah pre-love, yang mana pakaiannya masih layak pakai.
Sebagian anak muda sekarang gemar belanja barang-barang thrifting karena harganya terjangkau dan dianggap mampu mengubah penampilan mereka terlihat trendy. Mereka bisa tampil keren dan unik menggunakan brand-brand ternama dengan budget yang minimalis. Mengapa thrifting bisa menjadi sebuah tren? Ternyata kegiatan thrifting sempat dipopulerkan oleh artis-artis internasional yang membuat banyak penggemar artis tersebut mencoba untuk mengikuti gaya sang idola, membeli baju di thrift shop. Sedangkan di dalam negeri Indonesia, banyak juga artis, selebgram, ataupun influencer melakukan kegiatan thrifting untuk melengkapi gaya berbusananya. Jadi nggak heran ya, tren thrifting kini populer di kalangan remaja Indonesia. Sebenarnya tren thrifting atau berbelanja barang-barang bekas layak pakai sudah berkembang sejak lama, bahkan sudah ada sejak abad ke-13 di Inggris. Istilah thrift shopping berasal dari bahasa Inggris. Thrift artinya hemat atau penghematan, alias usaha mengurangi pemborosan keuangan. Sedangkan shopping artinya belanja. Jadi thrifting di sini bisa diartikan sebagai cara berhemat dengan membeli pakaian dan barang-barang bekas. Kegiatan thrifting di Indonesia sudah lama diminati dan tren thrifting sudah ada sejak era 80-an. Untuk kalangan menengah ke atas waktu itu, menyebutnya dengan istilah barang vintage atau barang antik. Sedangkan untuk kalangan bawah, membeli barang-barang bekas tentu saja ya karena keterbatasan ekonomi. Membeli barang vintage bagi kalangan menengah ke atas biasanya berupa barang-barang yang memiliki nilai historis atau yang mengandung makna tertentu, seperti barang-barang yang pernah dipakai artis terkenal atau tokoh terkenal. Walaupun bekas tapi dianggap memiliki nilai sejarah, dan biasanya barang-barang tersebut diburu banyak orang. Nah, kalau barang-barang yang dijual di kios-kios di sini teman-teman merupakan pakaian ekspor yang katanya berasal dari Korea, Jepang, hingga Amerika. Jika kita perhatikan, terdiri dari berbagai jenis-jenis pakaian seperti ada kaos, kemeja, celana jeans, blazer, sweater, jaket, dress untuk wanita, hingga jas untuk pria. Kemudian juga ada tas, topi, sepatu, hingga aksesoris unik lainnya. Soal harga, berbelanja di sini bisa tawar-menawar, apalagi dalam sekali pembelian jumlahnya banyak, biasanya akan diberikan potongan harga. Secara umum memang barang-barangnya tampak bagus-bagus, tapi sebenarnya tidak semua barang bekas yang dijual memiliki kualitas yang baik, sehingga butuh kesabaran sebelum membeli agar bisa mendapatkan barang kualitas baik sesuai keinginan. Sebelum memutuskan membeli barang-barang di thrift shop, ada beberapa hal umum yang harus jadi perhatian dan jangan asal membeli teman-teman. Yang pertama adalah kualitas jahitan. Pastikan semua bagian jahitan masih bagus dan tidak ada yang lekang atau sobek. Resletingnya masih berfungsi dan kancingnya masih lengkap. Perhatikan juga warna pakaian. Pastikan warnanya masih bagus dan cerah, dalam arti tidak kelihatan dekil atau lusuh. Dan yang gak kalah penting adalah memeriksa apakah terdapat bekas noda atau tidak. Selanjutnya carilah pakaian yang ukurannya sesuai. Karena pakaiannya dikirim dari luar negeri, biasanya ukuran akan lebih besar daripada buatan dalam negeri. Nah, untuk thrifting barang bermerek, cek dan pastikan dulu keaslian barang tersebut dan jangan sampai mendapatkan barang yang KW.
Selanjutnya kita naik ke lantai 4 ya teman-teman. Di lantai 4 jumlah kiosnya nggak kalah banyak dengan yang ada di lantai 3. Nah, seperti inilah penampakan di lantai 4. Sambil kita jalan mengelilingi tempat ini, mengeksplor dan cuci mata dengan barang dagangan yang dipajang oleh kios-kios di sini. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, ikuti terus perjalanan di video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video di channel ini, seperti biasa tak lupa saya ingatkan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika berkenan mohon di like dan di share video ini serta berikan tanggapan di kolom komentar. Demikianlah teman-teman, saya akhiri sampai di sini saja video tentang drifting di Pasar Baru Metro Atom. Semoga saja konten ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tontonan yang menarik. Sekali lagi jangan lupa like video ini dan memberi saran atau tanggapan di kolom komentar, serta tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.